seperti pihak Bank NTT yang begitu antusias memperhatikan warga masyarakat, baik warga masyarakat Kelurahan LLBK maupun masyarakat Kota Kupang pada umumnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ayu. Iya, ini menarik sekali. Saya ke Pak Samsudin dulu, ini sebagai penggagas wisata kuliner Kopan ya, atau tadi kita bilang Wisco begitu ya, dan juga ada taman laut begitu. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan kepada para pendengar ini seperti apa sih ini? Silakan Pak. Terima kasih yang saya hormati khususnya kepada RRI Kupang dan juga kepada Bapak Kepala Cabang Bank NTT Cabang Khusus Bapak Soni Pelogila, Ibu Sarani Ringgoi yang sekaligus sebagai pemotor daripada pengembangan UMKM di Kelurahan LBK, yang mana Pantai Kopan sebagai pantai inklusif, dan di mana juga sudah dicanangkan bahwa Pantai Kopan ini adalah pantai yang berbasis inklusif, terkait dan berslogan bisnis. Jadi inilah yang mungkin menjadi satu peluang yang ada di pantai wisata Kopan yang disingkat Wisco. Jadi sebelum saya menjelaskan kenapa sampai adanya kegiatan-kegiatan ini, memang berawal dari satu perhatian khusus oleh Bank NTT Cabang Khusus terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah. RRI Kupang, selamat datang Ibu Evi Handayani. Oke, baik. Pantai Kopan dan juga nantinya ke depan akan dibangun bersama kelompok UMKM yang ada di Kelurahan LLBK seperti itu. Nah, ini bagaimana koordinasi dengan pemerintah setempat? Tadi kita sudah dengarkan. Saya mau dengar dulu dari Pak Soni. Begitu tadi disampaikan bahwa ini sebagai sponsor utama nih ya, Bank NTT. Pak Soni boleh jelaskan begitu? Sebagai sponsor utama ini bagaimana melihat dan kenapa memilih pantai wisata Kopan di Kelurahan LLBK? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi buat Lurah. Kelompok mikro atau UMKM itu sangat eksis dan mereka tidak kenal yang namanya krisis. Dan untuk menunjang ekonomi itu yang pastinya adalah pelaku usaha kecil. Dan telah terbukti bahwa dari pemerintah pusat, provinsi sampai ke daerah itu merespon dengan begitu kuat tentang bagaimana supaya UMKM itu bisa tumbuh di Republik Indonesia yang tercinta ini, sehingga terbukti pemerintah terbuka. Di Kota Kupang ini pemerintah Kota Kupang merespon dengan membuat tempat wisata yang ada di dalam Kota Kupang itu ada dua tempat, yang satu di Kelapa Lima, yang satu di Kota Lama ini. Nah, kembali lagi kami dari Bank Daerah ini harus merespon itu karena kami adalah pemilik dari pemerintah daerah. Salah satu pemegang saham terbesar itu adalah mulai dari provinsi, kabupaten, dan kota. Kami berada di sini terkhususnya di Kelurahan LLBK untuk membantu pelaku usaha mikro yang telah dibina oleh bersama kelompok-kelompok yang ada. Dan kami menginginkan bahwa pelaku-pelaku usaha yang ada khususnya di LLBK ini harus bertumbuh. Kenapa harus bertumbuh? Kalau pendampingan ini juga yang pastinya ada biaya yang dikeluarkan, dan itu kami tidak pungut dari teman-teman atau saudara-saudara dari pelaku usaha kecil. Ada dana yang telah kami siapkan untuk melakukan pendampingan. Baik, terima kasih Pak Soni. Sekarang saya menuju ke Ibu Leri sebagai Direktur PR. Baik,
Ibu, ini mengapa kelurahan LLBK perlu mendapatkan pendampingan untuk mewujudkan kelurahan wisata inklusif? Kenapa biar ikut andil di sini? Silakan, Ibu. Terima kasih. Suara saya ada. Iya. Yang pertama, mari saya apresiasi pada kelompok ini sebagai bagian dari kelompok pendamping kami. Ada 4 kelurahan yang prioritas yang kami anggap sebagai pilot project, salah satu di LBK. Kenapa kita ambil LBK dan juga kenapa program yang kita masukin? Yang pertama adalah ketika COVID, seperti Pak Soni sampaikan tadi, bahwa banyak sekali struktur ekonomi kita hancur, dan yang masih bertahan, yang eksis itu adalah kelompok kecil. Tetapi kita jujur, banyak dalam banyak segi mereka masih sifatnya ibu tak siap. Waktu itu di depan Bank NTT, saya bilang saya siap mendampingi kelompok ini, dan malah mereka sudah punya program besar di bulan November, ekspor itu sebagai tantangan pertama yang akan kita lihat mereka bertahan. Saya berharap kita semua yang ada di sini tidak menyengir, tapi malah kita beri support luar biasa buat mereka yang belajar untuk membuat sebuah UMKM yang inklusif. Ini komentar saya. Iya, baik Ibu Leri, dari pernyataan bahwa selain pelaku-pelaku UMKM yang lain, tetapi juga ada kelompok rentan di situ yang mereka juga punya hak untuk berusaha, begitu ya. Nah, apakah ini kelurahan LLBK adalah menjadi yang pertama dan yang terakhir atau bagaimana? Ada 4 yang saya bilang tadi. Jadi salah satunya LLBK, keduanya adalah Kelurahan Kelapa 5, ya, Oisapa Barat dan Lasiana. Tiga pilot ini ada indikator yang dipakai. Pertama adalah dia harus ada destinasi wisatanya minimal 1. Yang kedua dia harus ada produk UMKM. Dan yang ketiga ada satu lagi apa ya, saya agak lupa. Tapi prasyarat itu yang kita pakai, sehingga kemarin kami lihat, oke, kita identifikasi apa sih yang menonjol destinasi yang ada di LLBK, kami lihat. Kemudian apa sih, bagaimana jalur destinasinya? Oh, mereka hanya punya satu-satunya, tidak, mereka punya banyak. Kan identifikasi itu, sehingga orang datang ke. Terima kasih Ibu Leri. Saya ke Pak Samsudin dulu. Iya, baik. Selain pantai, wisata Kopan ya, kemudian ini juga nanti ada pengembangan dan dukungan untuk UMKM dan PKL. Apa yang menjadi produk unggulan Pak Samsudin untuk UMKM di LLBK? Saya lihat ada banyak produk di sini. Boleh disebutkan apa yang menjadi produk unggulan? Ya baik, terima kasih. Jadi mungkin kita menetapkan bahwa kami tidak berpikir tentang satu produk high atau produk-produk premium, enggak. Kami masuk pada program produk-produk rakyat. Ada khusus bagian ada kelompok pemasarannya. Jadi sehingga mereka ini akan mudah-mudahan ya. Kita ini impian ini eksis, mereka bisa berproduksi tanpa diganggu dengan kegiatan rumah tangga. Karena mereka akan punya waktu luang. Begitu mereka selesai produksi, mereka tinggalkan. Karena produksi itu akan diolah lagi oleh packing itu. Dan pantai yang ada di Bali, cuman perlu ada fasilitas mungkin yang lebih memadai untuk mereka bisa enjoy menikmati pantai. Pantainya luar biasa. Objek wisata di NTT ini memang luar biasa dari segi pemandangan alam pantainya. Saya sangat senang menikmati suasana pantai. Tapi terkait dengan itu, tentu saja RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki fungsi untuk bersama-sama menguatkan program-program UMKM dan juga program-program wisata. Salah satunya tentu saja dengan mempromosikan objek-objek wisata yang ada di NTT, sehingga diminati atau disukai oleh wisatawan yang ada di sini maupun di luar, sehingga mereka akan tertarik lagi. Nah, ini perlu promosinya. RRI lah tempat untuk mempromosikan itu. Demikian juga untuk mempromosikan produk-produk UMKM. RRI tempatnya. Karena kita punya wilayah kerja siaran yang menjangkau wilayah NTT. RRI Kupang adalah RRI Korwil, di mana di bawahnya ada
RRI Atambua, RRI ND, kemudian ada SP Sumba, RRI SP Rote, dan SP Labuhan Bajo. Nah, kita bisa berkolaborasi dalam siaran UMKM, dan semua RRI akan mengangkat program-program siaran UMKM sebagai upaya untuk kembali menumbuhkan UMKM yang dulu terpuruk karena COVID. Di sini selaku di UMKM Kelurahan LBK, saya mau pertama berterima kasih kepada Bang RTT yang sudah mendukung kami, dan Ibu Sarah Redwig sebagai PR yang telah mendukung kami juga. Kami sangat berterima kasih. Selaku UMKM Kelurahan LBK, kami di sini hanya mau mengungkapkan bahwa kami senang diajak untuk berusaha mencari istilahnya pendapatan yang lain melalui UMKM. Pendampingan. Sehingga tadi disampaikan oleh Ibu Dwi bahwa sebentar lagi mau ikut pameran di kantor wali kota, dan mana tangannya sudah disiapkan oleh Bang Jepri. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan bahwa pendampingan itu akan berjalan terus. Dan kami juga sangat mengharapkan bahwa dia tidak boleh mati usaha itu. Kalau dia mati, dia pemasarannya gitu. Nah, saya ingin tantang. Miskol ini kan kita lihat bahwa di mana setiap hari itu banyak kaum muda